Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Purbalingga. Warta-warta yang kami sampaikan pada Minggu 23 Mei 2021. Warta pertama, pelayan firman. Yang melayani firman pada kebaktian online pada hari ini, Minggu 23 Mei 2021, dilayani oleh Saudari Karsten Anindya Putri Kasih, SSI Teol, dari GKI Madiun. Warta kedua, Kebangkitan Pentakosta Anak. Kebangkitan Pentakosta Anak akan dilaksanakan secara online di channel YouTube GKI Purbalingga pada hari Minggu 23 Mei 2021 pukul 8 WIB. Mohon perhatian anggota jemaat. Warta ketiga, persidangan Majelis Jemaat. Majelis Jemaat GKI Purbalingga akan mengadakan persidangan Majelis Jemaat pada hari Jumat 28 Mei 2021 pukul 5 sore. Tempat di konsistori gereja. Bagi anggota jemaat yang ingin menyampaikan saran, usul, kritik, dapat dikirimkan melalui surat sebelum persidangan. Warta keempat, buku evaluasi 2020 dan program 2021. Bagi jemaat yang membutuhkan buku laporan evaluasi program 2020 dan rencana program kerja 2021, bisa memesan ke kantor gereja. Hanya tersedia terbatas. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Umat Tuhan, hari ini kita kembali merayakan Pentakosta. Janjinya selalu dikenapi. Roh-Nya telah dicurahkan dan selalu tinggal diam di dalam hati kita. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bersama-sama ciptaannya, dengan penuh sukacita, pujilah Dia. Besarkanlah namanya.
Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Pentakosta, hari ke-50. Saat itu, ribuan tahun yang lalu, orang-orang percaya sedang berkumpul di satu tempat. Mereka bersyukur karena Allah telah melakukan banyak perbuatan besar. Bagaimana Dia memberkati segala usaha mereka, Dia menuntun mereka kepada kehidupan. Hingga di hari yang sama, Dia pun di dalam diri Yesus menggenapi janjinya, menganugerahkan Roh penolong untuk menemani langkah juang manusia. Pada hari ini, kita bersama-sama kembali mengenang peristiwa itu, menghadirkannya di masa kini, sembari mensyukuri betapa anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Kita dianugerahkan alam yang begitu luar biasa, supaya menopang kita melalui kehidupan ini. Sehingga saat ini terbentang di hadapan kita beberapa hasil bumi. Selain itu, kita juga dianugerahkan teman dari berbagai latar belakang, sehingga kita baik secara personal maupun sebagai gereja dalam suatu komunitas kasih bisa saling melengkapi dalam keunikan, dan dengan begitu kita mampu bertahan di tengah badai kehidupan. Ya, selalu ada saja caranya yang unik untuk mendampingi setiap kita makhluk ciptaannya. Kalau begitu, mari sejenak kita melihat kembali kehidupan kita. Pernah atau seberapa seringkah kita meragukan kasih setia Tuhan? Ketika kita memilih disetir oleh kekhawatiran atau pikiran-pikiran yang sejatinya bukan realitas, bukan kenyataan yang kita hadapi. Mari kita masuk di dalam keheningan diri ini. Karena itu, mari bersama kita ungkapkan, Ya Tuhan, ampunilah kami. Amin.
我主常与你们同在，直到世界的末了。Ai idama saena dongananku dohamu ganup ari rasi sarasaro ajani hasianganon. Padha titenono yen aku tansah nunggal karo kowe kanthi tekan pungkasaning jaman. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Raja
Umat Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya, pakailah diri kami, pakailah setiap kami ya Tuhan, untuk menyebarkan keselamatan yang sudah kami terima. Lagu yang indah tetapi akan lebih indah jika dalam hidup ini kata dan perbuatan kami sungguh mencerminkan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Allah, ketika saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, tolong setiap kami supaya hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur. Benih firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar dan renungkan bersama tidak lantas menjadi kabar yang sia-sia, tetapi sungguh akan bertumbuh subur dan berbuah menjadi berkat ketika kami kembali melanjutkan kehidupan yang sudah Tuhan percayakan seusai ibadah ini. Urapilah setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan waktu pemberitaan sabda-Mu. Amin. Bacaan Injil menurut Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan 27, dilanjutkan di pasal 16 ayat 4b sampai dengan 15. Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan 27, dilanjutkan pasal 16 ayat 4b sampai 15. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta, sekaligus selamat ulang tahun untuk kita semua. Di hari ini bersama-sama kita merayakan akan lahirnya persekutuan kita, komunitas kita sebagai sebuah gereja. Karena tadi sudah disebutkan di awal, di kata pembuka maupun di penjelasan liturgi, bahwa Pentakosta menandai adanya gereja, lahirnya gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari ketakutan mereka untuk bisa menerima anugerah Yesus, anugerah keselamatan dan berita bahagia. Selamat ulang tahun. Dan di dalam sukacita kita saat ini, kita mau bersama-sama mensyukuri dan sekaligus kita mau bertanya apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja di tengah dunia yang Tuhan utus kita untuk hadir di sana. Hari ini, karena dalam sukacita, di dalam kebaktian kita saat ini, liturgi kita disesuaikan dengan narasi di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai dengan 11. Ya, pembacaan hari ini tidak diambil dari bacaan tersebut, tetapi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari bisa membacanya setelah kebaktian ini. Karena dari situ kita bisa lebih mengenal atau mengetahui tentang sejarah Pentakosta. Dan saat ini bersama dengan liturgi yang sudah dibuat, tadi kita sudah merasakan bersama bersyukur atas hasil panen, hasil bumi yang Tuhan sediakan. Sebagaimana saat itu orang-orang Yahudi merasakan sukacita atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tadi kita juga sudah melihat dan juga kita sudah merasakan bagaimana hidup di dalam keberagaman. Keberagaman karena Roh Kudus itu, roh yang turun bagi para murid saat itu, memampukan para murid untuk bisa berbahasa, untuk bisa mengucapkan berbagai bahasa, bahkan dari tempat, dari bahasa yang bukan menjadi miliknya. Diwakili oleh teman-teman kita, para pelayan liturgi, dari latar belakang mereka mencoba untuk membawakan budaya yang berbeda. Sulit, tetapi di situ kita melihat juga kami menghayati bagaimana Roh Kudus memampukan setiap kita untuk bisa bersaksi di dalam kemampuan yang sudah Tuhan percayakan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih, tema dalam perenungan kita di kebaktian Pentakosta ini adalah Roh Kudus Sang Pengubah Kehidupan. Berbicara soal hidup, seorang penulis yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Andar Ismail, pernah menulis suatu artikel demikian. Apa arti hidup? Hidup adalah tantangan, hadapilah. Hidup adalah keindahan, kagumilah. Hidup adalah tragedi, tangisilah. Hidup adalah tugas, tekunilah. Hidup adalah misteri, takjubilah. Apa yang baru saya katakan tadi hanya sepersekian dari makna hidup yang coba disebutkan oleh Andar Ismail. Tetapi memang demikianlah hidup. Hidup terlalu kompleks untuk didefinisikan, untuk dijelaskan di dalam satu kalimat. Hidup juga terlalu kompleks untuk dilakukan atau dijalani. Ia punya banyak sisi. Bukan hanya segala sesuatu yang menyenangkan, tapi juga ada hal-hal yang tidak kita harapkan yang membuat hati kita menjadi tidak senang. Karena itu dibutuhkan keberanian untuk hidup, keberanian untuk menerima dan menjalani bagian yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dari hidup. Saudara-saudari, itulah yang dikehendaki oleh Yesus atas murid-muridnya. Setelah Yesus naik ke sorga, para murid kembali ke Yerusalem. Di sana mereka senantiasa beribadah di bait Allah dan memuliakan nama Allah seperti yang Yesus pesankan kepada mereka. Hingga saat perayaan Pentakosta pun tiba, mereka datang berkumpul. Sementara Pentakosta itu sendiri adalah suatu hari raya yang penting bagi orang-orang Yahudi. Karena saat itu mereka merayakan peristiwa panen seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada waktu itulah ketika mereka berkumpul, Roh Kudus turun atas mereka. Dan mereka mulai bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah.
Dan dalam peristiwa itu banyak orang menjadi percaya. Banyak orang diubahkan hatinya oleh karya Roh Kudus. Sebelumnya mari kita cermati. Terkhusus memang kita belum membaca di dalam Kisah Para Rasul, tapi saya ajak kita untuk membaca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3 sampai dengan 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 3 sampai 4 menyebutkan demikian. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari ayat tersebut, mari kita melihat dan mencatat beberapa hal penting. Saya mengajak kita untuk melihat yang pertama. Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya. Kata memenuhi ini dapat diarti menguasai, menaungi orang percaya. Nah, yang kedua yang mau kita lihat bersama, apa yang diberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya? Apa yang diberikan oleh Roh Kudus? Nah, dari ayat 4 jawabannya adalah bahasa. Kita perhatikan, di sana dikatakan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahasa adalah alat, sarana untuk berkomunikasi. Namanya alat, ia bisa berfungsi kalau dia digunakan atau dibutuhkan oleh orang yang menggunakannya. Jadi perlu ada pelaku di sana. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa Roh Kudus dicurahkan atas orang-orang percaya, memberikan mereka kuasa, kemampuan dan bahasa untuk bisa bersaksi tentang pekerjaan-pekerjaan Allah. Artinya dibutuhkan kerjasama antara Roh Kudus dan juga kita sebagai orang percaya. Roh Kudus mengajak orang percaya, mengajak setiap kita untuk terlibat secara aktif dalam karya pemberitaan Injil. Dengan demikian, saudara-saudari, kita dapat memahami perkataan Yesus di dalam bacaan kita saat ini, yang dimana dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, turunnya Roh Kudus atas setiap orang percaya tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab mereka. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang diutus untuk bersaksi tentang Kristus. Orang percaya tidak boleh lepas tanggung jawab begitu saja. Roh Kudus di sini tidak bermaksud menggantikan peran kita. Roh Kudus berkarya bersama dengan kita, menolong dan memperlengkapi setiap kita. Dan catatan Alkitab menunjukkan sebelumnya para murid itu dihantui ketakutan, kebimbangan dan rasa tidak percaya diri. Mereka diperlengkapi dan ditolong oleh Roh Kudus untuk bisa menjadi berani, yakin dan percaya diri. Nah, itu sebabnya dengan lantang mereka bisa bersaksi tentang pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan Allah. Roh Kudus telah mengubah ketakutan mereka, kekhawatiran mereka menjadi suatu keyakinan di dalam diri mereka. Maka sejak peristiwa Pentakosta itu para murid bersaksi dan memberitakan Injil dengan pertolongan Roh Kudus. Saudara-saudari yang kasih, Roh Kudus menolong orang percaya, menolong kita untuk menyongsong kehidupan. Hidup adalah sebuah misteri. Tidak ada seorang pun kita yang tahu bagaimana kita akan menjalani hidup beberapa waktu ke depan. Dan hidup itu tidak selalu dipenuhi oleh hal-hal yang menyenangkan, karena hidup juga terdiri dari berbagai kesulitan dan rupa-rupa penderitaan. Sebagaimana yang dialami kita saat ini, selama setahun lebih pandemi COVID-19 menjadi salah satu bagian dari hidup kita, merubah berbagai tatanan yang ada. Belum lagi ada penyakit-penyakit lain yang muncul, mutasi-mutasi dari COVID-19 itu. Dan juga kita mungkin digentarkan atau dikhawatirkan, digelisahkan dengan berbagai bencana alam yang baru saja dan secara bertubi-tubi terjadi dalam waktu belakangan ini. Menghadapi kenyataan hidup yang demikian, siapa yang tidak takut dan tidak cemas? Jujur, saya takut
Dan saya mungkin meyakini bahwa setiap kita juga akan takut. Kita pun cemas. Namun peristiwa Pentakosta mengingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan telah mengaruniakan Roh-Nya yang kudus. Roh yang akan memperlengkapi dan menolong kita untuk berani menyongsong hidup. Karena Roh itu mengubah kehidupan. Karena Roh itu menumbuhkan harapan sehingga kekhawatiran kita bisa diubahkan menjadi sebuah pengharapan dan keberanian untuk melanjutkan kehidupan. Saudara-saudariku, kita dipanggil tidak hanya menjadi penonton, penikmat dari karya Allah, karya keselamatan dan karya Roh Kudus yang bekerja untuk kita. Kita dipanggil untuk terlibat secara aktif bersama dengan Roh Kudus yang menolong dan memampukan kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang hidup di dalam kehidupan kita saat ini. Dengan demikian, semakin banyak orang akan beroleh keberanian juga. Mereka juga boleh diubahkan oleh karya Roh Kudus yang disaksikan melalui dan bersama dengan kehidupan kita. Roh Kudus pengubah kehidupan. Kiranya setiap kita dimampukan untuk bisa senantiasa mengandalkan Dia, bersaksi bersama dengan Dia, mengubah kehidupan yang kurang menyenangkan menjadi sesuatu yang melegakan di dalam kehidupan bersama kita di tengah dunia ini. Tuhan menolong kita. Amin. Saat hening untuk kita. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, saat ini kami mau bersatu hati, di dalam satu roh, di dalam satu iman, di dalam satu kasih dan dalam satu pengharapan. Kami mau berdoa untuk persatuan dan kesatuan, juga untuk perdamaian di dunia ini. Kami bersyukur bahwa Engkau mengaruniakan keberagaman di dalam kehidupan bersama kami. Tolong bantu kami, tolong bantu setiap kami, setiap penduduk di muka bumi ini untuk bisa melihat perbedaan sebagai kekuatan, sebagai momen, sebagai kesempatan di mana kami bisa saling memberi diri, menghadirkan diri kami untuk saling menopang dan melengkapi satu sama lain. Kami berdoa untuk oknum-oknum dengan berbagai kepentingan mereka yang berusaha merenggut perdamaian di tengah dunia ini. Untuk mereka yang berupaya memecah belah persatuan dan kesatuan yang sudah berjalan, kiranya Tuhan menilik mereka. Tuhan mengetuk pintu hati dan melembutkan hati yang keras, sehingga mereka bisa kembali hidup
untuk merayakan keberagaman di dalam persatuan. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada, bagi para pemimpin dan pemangku jabatan dimanapun mereka berada, termasuk di daerah kami Purbalingga dan juga negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka supaya mereka bisa menjalankan roda pemerintahan kepemimpinan yang ada dengan takut akan Tuhan. Mereka bisa menimbang setiap keputusan demi keputusan dengan bijaksana dan mengesampingkan ego terlebih permusuhan. Terkhusus di tengah situasi saat ini, di tengah situasi untuk pulih dari dampak pandemi COVID-19, Tuhan senantiasa memberikan hikmat, juga kekuatan dan kesehatan supaya mereka bisa bekerja dengan lebih ekstra agar bisa merumuskan solusi-solusi yang terbaik dan menjalankannya. Kiranya Engkau memampukan setiap kami sebagai masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat Purbalingga untuk bisa bekerja bersama, mendukung setiap keputusan yang telah dirumuskan oleh pemerintah maupun pemimpin kami yang lain. Sehingga dengan begitu kami pun mengusahakan damai sejahtera sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami mengusahakan damai sejahtera di mana Engkau menempatkan kami. Saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, juga untuk GKI Purbalingga. Terima kasih karena karya Roh-Mu telah memampukan gerejamu untuk tetap hadir, mengembangkan karya dan pelayanan, menjadi teman sekerja, teman perjalanan bagi setiap orang yang ada di dalam maupun di sekitar dirinya. Kami berdoa ya Tuhan, pandemi memang sudah merubah banyak hal dalam kegiatan bergereja kami, dalam cara bagaimana kami berelasi dengan saudara-saudari kami di dalam komunitas gerejamu. Tolong kami agar iman dan pengharapan kami tidak padam, juga agar semangat persekutuan kami, bagaimana kami bisa tetap terhubung satu dengan yang lain, tidak luntur. Karena itu, biarlah pengenangan akan peristiwa Pentakosta saat ini membuat kami dalam semangat dan kesadaran diri terus mengupayakan, juga mengusahakan hidup yang tetap terhubung dengan Engkau sebagai kepala gereja kami, juga dengan saudara kami sebagai tubuh Kristus, sebagai tubuh-Mu. Juga sebagai bagian dari komunitas kasih yang lebih luas, kami mendukung dalam doa saudara-saudari kami dalam pergumulan yang mereka alami. Untuk mereka yang sakit, apapun yang saat ini sedang mereka rasakan, Tuhan bersama dengan mereka, memberikan penghiburan dan mengaruniakan kesembuhan. Untuk mereka yang berduka, baik karena kehilangan orang yang dikasihi, maupun karena ditolak oleh keadaan atau lingkungan di sekitarnya, Tuhan memeluk mereka dalam duka dan luka yang mereka alami. Engkau jugalah yang akan membalut setiap hati yang terluka dengan penghiburan yang Tuhan hadirkan melalui pengalaman dan juga perjumpaan dengan orang-orang di sekitarnya. Untuk mereka yang sedang berada di tengah kondisi keluarga yang kurang harmoni dan damai, kiranya kasih dan damai dari Tuhan juga boleh memulihkan mereka. Mampukan untuk masing-masing berdamai, menerima satu sama lain, mengesampingkan ego dan melakukan kebaikan-kebaikan. Saat ini kami juga mau menyerahkan mereka yang bergumul dalam masalah ekonomi. Tuhan kiranya menolong, menyediakan dan mencukupkan. Untuk mereka yang merindukan kehadiran teman hidup, anak maupun cucu di tengah kehidupan keluarga mereka, Tuhan yang akan memberi di waktu yang indah menurut rancangan dan kehendak-Mu. Dan biarlah dalam kerinduan ini, saudara-saudari kami boleh tetap setia berharap kepadamu. Kami akan segera mengakhiri kebaktian kami. Terima kasih untuk setiap tangan yang boleh terlibat di dalam kebaktian saat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Untuk setiap kami yang akan melanjutkan panggilan kami sebagai saksi-saksi-Mu di tengah dunia ini, di tengah kehidupan yang Kau percayakan, kiranya kekuatan, kesehatan, semangat, damai Tuhan selalu bersama dengan kami. Dalam ketidaktahuan kami akan hari esok, Roh Tuhanlah yang akan memampukan kami untuk berani berserah, mempercayakan seutuhnya hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah setiap seru doa kami, ya Allah. Kami menyempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan syukur atas kasih karunia Roh Kudus dan pemeliharaan Allah atas hidup kita, sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan dapat saudara sampaikan secara langsung di kotak persembahan yang ada, ataupun dengan cara mentransfer ke nomor rekening GKI Purbalingga. Mari kita bangkit berdiri, kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk menyampaikan rasa syukur kami atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan juga yang memberkati persembahan ini untuk dapat dipergunakan dengan baik bagi kelebaran kerajaan Tuhan, khususnya di GKI Purbalingga dan daerah sekitarnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, akan nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Roh Kudus memanggil setiap kita untuk berani menyongsong hidup. Kami berani menyongsong hidup bersama Dia. Roh Kudus memanggil setiap kita untuk bersaksi dan berkarya nyata. Kami siap bersaksi dan berkarya bersama Dia. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan